Halo Sobat Kombi, berjumpa lagi bersama saya Eki Prayoga, pastinya dalam acara Kombi, Komunitas dan Hobi. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu hobi yang banyak sekali digemari di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia, yaitu menanam tanaman hias. Dan yang pastinya pada hari ini kita juga akan berbincang bersama komunitas menanam yang ada di Kalimantan Barat. So, buat seluruh Sobat Kombi yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Kombi, Komunitas, dan Hobi. Nah, Sobat Kombi, kali ini saya sudah bersama salah satu penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Halo Mbak Hesti. Halo, selamat siang Mbak. Aduh, senang banget nih bisa berbicara langsung bersama Mbak Hesti yang cantik banget. Oh, Masya Allah, terima kasih Bang Eki. Mbak Hesti, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabarnya Bang Eki? Alhamdulillah sehat juga Mbak Hesti. Iya, kalau dari pandangan Mbak Hesti sendiri ini, tanaman hias apa sih fungsinya? Sebenarnya fungsi terpenting kalau kita belum tahu, kita nih gini, kebayangnya nih tanaman hias itu adalah sebagai salah satu ornamen, pertama ya ornamen plant ya. Kemudian tanaman hias ini juga bisa memberikan estetik gitu ya. Jadi estetikanya ada ya. Kemudian selain itu juga tanaman hias itu mempunyai fungsi untuk kesehatan loh ternyata. Iya. Kalau mungkin selama ini kita taunya tanaman hias ya udah hias saja di tanaman di pekarangan rumah. Bahkan sekarang tanaman hias itu juga berada di ini misalnya di perhotelan ya kan, di jalan tuh ada pelataran jalan, trotoar, bahkan di taman rekreasi ya, kemudian di tempat-tempat rumah sakit ya itu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Efek baiknya buat kita adalah energi positif yang kita dapat. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita mungkin yang biasanya kalau kita punya tanaman hias di rumah atau apapun, pengaruh positif terhadap diri kita itu bisa salah satu mengurangi rasa stres kita. Nah, kegalauan kita kalau misalnya kita lagi jenuh di luar, ya, ada tanaman hias di rumah, kita balik, kita lihat, hati kita jadi lebih nyaman. Lebih nyaman, nah, lebih gitu. tenang. Iya, gitu iya benar ya, itu. Ya. Jadi itu sebenarnya yang mungkin orang pada umumnya belum banyak mengetahui itu. Nah, selain itu juga, kalau kita punya tanaman hias ini, itu bisa menjadi salah satu terapi. Nah, terapinya apa? Biasanya orang yang punya sakit ya. Ada orang punya sakit tertentu, kalau dia dengan merawat tanaman hias, itu membantu untuk kesembuhan. Wah, ternyata efeknya begitu luar banyak biasa banget, ya untuk kesehatan ya Mbak ya. Kalau untuk dijabarkan satu persatu itu mungkin akan lebih panjang, lebih banyak lagi manfaat dari luar biasa ya Mbak ya, untuk tanaman hias, fungsinya manfaatnya untuk kita sendiri, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita ya Mbak ya, luar biasa. Bagaimana sih potensi dari tanaman hias ini sendiri untuk dalam pariwisata maupun perekonomian yang ada di Kalimantan Barat nih Mbak? Ini tadi saya udah sempat membahas tadi ya, karena secara pariwisata kan kita juga harus meningkatkan nilai ekonomi untuk kemajuan di salah satu tempat, di mana misalnya contoh Provinsi Kalimantan Barat ini. Nah, kenapa kita perlu memasukkan tanaman hias sebagai salah satu arsitektur landscape sebenarnya? Contoh nih, saya dulu pengalamannya, boleh cerita sedikit pengalaman ya? Pengalaman saya waktu kuliah dulu di Jogja ya. Saya itu pernah, saya jadi judul skripsi saya itu adalah, minatnya kan saya hortikultura ya. Jadi judul skripsi saya itu adalah arsitektur pertamanan, jadi landscape. Jadi tapi pengaruhnya terhadap tumbuh kembang perhotelan di daerah Yogyakarta. Ternyata, nah ini poin penting yang saya ambil adalah pengaruh tanaman ya, terutama tanaman hias untuk menarik para wisatawan datang ke hotel itu, nggak cuman untuk nginep aja, tapi bisa juga menimbulkan rasa
nyaman di hotel itu ya. Kemudian dia juga bisa mempunyai tingkat daya, jadi bisa berinspirasi, bisa relaksasi. Nah itu salah satu juga yang makanya kenapa sekarang di taman-taman rekreasi pun banyak sekali tanaman hias itu ditampilkan. Kalau Bang Eki jalan di mohon maaf di Ahmad Yani itu kan sudah banyak sekali kepedulian pemerintah ya terhadap menggunakan landscape tadi, itu saya bilang landscape, jadi tanaman-tanaman itu untuk mempercantik kota ya, itu tata kotanya juga sudah mulai terlihat jelas ya. Jadi itu sebenarnya salah satu yang menjadi kunci dari bahwa keberhasilan satu kota, pemerintah dalam menggerakkan aksi peduli tanam sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat juga sebenarnya bahwa dari setiap individu itu juga bisa sih mulai dari sekarang juga peduli terhadap itu. Paling enggak kita punya sedikit effort ya, effort kita yang mungkinnya tadinya nggak suka nanam ya, bisa belajar nih mulai menanam sendiri dari rumah gitu kan. Oke, Mbak Hesti, terakhir dari Mbak Hesti mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat dari Mbak Hesti selaku penyuluh mewakili pemerintah mungkin. Silakan Mbak Hesti. Oke, baik. Segala sesuatu itu perlu adanya dari kesadaran diri kita sendiri ya. Jadi dari diri kita sendiri, kalau kita mau melakukan sesuatu kita harus menyukai dulu apa yang akan kita lakukan itu, dan kita tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk bermanfaat bagi kita saja, tapi untuk perkembangan berikutnya dan seterusnya. Nah, satu poin penting bahwa selalulah berpikir positif terhadap apapun. Jadi itu termasuk pengaruh dari tanaman hias ini tadi saya bilang bahwa tanaman hias memberikan aura positif, vibe positifnya itu bahwa meningkatkan kualitas kita sebagai insan ya, sebagai insan itu. Nah, jangan pernah menyerah dengan bentuk apapun. Dalam arti gini, segala sesuatu itu pasti akan datang ya, bergantian, tapi tinggal kita mengatasinya seperti apa. Tidak usah melihat sesuatu itu dari segi hal yang negatif. Untuk kita memulai hal yang positif, mulailah dari diri kita sendiri agar nanti bisa menularkan hal yang baik pada orang lain. Baik, tentunya terima kasih banyak Mbak Hesti, begitu Sama-sama, sangat luar biasa ya, tentunya. Sobat Kombi, tidak terasa kita sudah berbicara bersama narasumber-narasumber kita yang begitu sangat luar biasa pada hari ini. Tentunya seputar tanaman hias yang ada di Kalimantan Barat. Tadi sudah berbincang juga bersama beberapa komunitas. Ada Geram, Gerakan Ayo Menanam, dan juga Perflora. Dan yang pasti kita juga berbicara langsung bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu penyuluh pertanian tentunya di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan Sobat Kombi, jangan lupa terus saksikan Kombi Komunitas dan Hobi hanya di TVRI Kalimantan Barat. Sampai berjumpa, dadah!